Kita dapat telepon dari customer minta ambulan, langsung cepet-cepetan dan nyampe di lokasi. Miliknya rumah itu menjelaskan, itu udah berkali-kali saya di seperti ini. Yang bikin mengejutkan itu kita suruh menagih utang sebesar 14 juta di aplikasi tersebut. Nama saya Arsya, sebagai owner ambulan Badik Aset di Semarang. Mas, pada saat kejadian prank itu gimana Mas? Awal mula kronologinya dijelaskan. Awal mula kronologinya itu pertama kita dapat telepon dari customer. Kayak biasanya kita menerima telepon itu, si penelpon minta ambulan di jam 12. Nah, di teleponnya itu jam 11.40. Nah, kita langsung cepet-cepetan kirim data. Biasanya udah ngisi data waktu nama pasiennya si A, lokasinya, alamatnya ini, sakitnya apa, jamnya jam berapa, rumah sakit yang dituju apa. Udah dikirimin semua. 5 menit kemudian kita berangkat ke lokasi tersebut. Setelah udah nyampe di lokasi, kita dikejutkan si pemiliknya rumah itu ternyata bukan nama si datanya itu. Yang datanya itu ternyata di rumah sebelah. Nah, yang rumahnya yang kita datengin itu keluar menjelaskan, "Mas, ini kayaknya masnya kena prank atau fiktif. Yang nama aslinya itu rumah sebelah." Nah, kita didatengin sama yang punya rumah, dibawalah ke rumah sebelah sama yang sesuai namanya di bawah datanya itu. Nama yang datanya itu keluar menjelaskan, "Mas, masnya itu udah berkali-kali saya di seperti ini." Terus juga udah cerita semua ke kita langsung konfirmasi ke orang yang penelpon. Kita konfirmasi untuk memastikan benar apa enggak alamatnya di sini. Setelah konfirmasi benar, dia mengaku benar alamatnya ini, namanya ini, sakitnya ini. Tapi di akhir katanya tersebut yang bikin mengejutkan itu sangat-sangat di luar dugaan kita. Kita suruh menagih utang sebesar 14 juta di aplikasi tersebut. Satu aplikasi pinjol ya Mas? Iya, aplikasi pinjol. Mas, waktu itu disebutkan riwayat penyakitnya apa gitu nggak Mas? Bebas paketnya itu cuma dokter spesialis. Berarti laporan itu dibuat semeyakinkan mungkin ya? Iya, betul sekali. Oke. Waktu tiba di sana itu kira-kira nunggu berapa lama Mas? Atau untuk mencari alamatnya gitu? Untuk alamatnya kita cepet Mas, nggak ada 5 menit udah ketemu. Kita udah ngobrol-ngobrol situ, datanglah ambulans satu lagi. Oke. Namanya juga sama, nomor teleponnya juga sama, tujuan rumah sakitnya pun sama. Nah, dari situ kita ngobrol bareng sama ambulans satunya. Nggak ada lama lagi, 5 menit kemudian datanglah ambulans lagi, jadi 3. Berarti ambulan jenengan itu yang pertama kali datang ke sana? Pertama kali. Itu sampai 3 ambulan dari sopir ambulan itu jenengan saling mengobrol satu sama lain nggak Mas? Itu yang dibahas apa gitu? Beda. Gitu. Kita kan bukan kantornya sama-sama, itu bukan. Tapi setelah sampai di lokasi jenengan ngobrol sama sopir-sopir lain nggak kalau sama orderannya gitu? Iya, kita ngobrol bareng, kita mancing, jawaban pun sama. Suruh nagih 14 juta sekian di aplikasi yang DC-nya itu yang ngomong. Itu ketiganya juga menelpon ke nomor yang sama Mas? Iya, namanya sama semua, nomornya pun sama, Nominalnya? nominalnya pun sama. Nah, 3 ambulannya datang lagi Alamove itu pun namanya sama, nomor teleponnya ya beda.
Kalau Lalamove itu nomornya beda. Kalau ambulan sama semua. Kalau untuk Lalamove itu kategori ambil barang tripod. Oke. Tapi dari situ yang apa ya? Yang order sama ya, Mas, termasuk dari yang Namanya jasa sama. angkut itu juga. Namanya sama. Namanya sama. Untuk yang itu di Jasa angkut itunya juga sama semua. dan jasa angkut itu juga disuruh nagih juga. Iya, betul. Oke. Setelah jenengan tahu kalau orderan fiktif itu reaksi teman-teman sopir itu gimana, Mas? Dibilang emosi bisa, Mas. Dibilang rugi waktu bisa, rugi bensin juga bisa. Soalnya bensin itu kita yang nanggung semua, Mas. Itu waktu jenengan awal dapat orderan itu, berarti di pikiran jenengan pada saat itu harus bergegas bener-bener ya, Mas ya? Iya, takutnya kan kayak yang kemarin gitu, orderan fiktif. Takutnya yang di jamnya berikutnya ada emergensi lagi, kita tak ini benar apa enggak emergensi? Takutnya fiktif lagi. Itu padahal kondisi seperti ini baru pertama kali apa sudah pernah terjadi, Kalau Mas? saya udah 2 kali. Yang pertama saya sama dampar. Terus yang kedua ini terjadi lah. Eh, bagi sopir ambulan itu kalau ada orderan fiktif seperti ini eh, perasaannya gimana sih, Mas? Dibilang ya kayak tadi Mas, kecewa, dibilang emosi ya emosi, buang energi juga, sia-siakan waktu, terus juga namanya kita di jalan kan ugal-ugalan gitu. Waktu di jalan ugal-ugalan itu juga pikirannya sudah Ya membantu soalnya kan pasien ya. iya kan soal waktunya di jam 11.45 di dia kirimnya itu jam 12, otomatis kan kita ngejar waktu juga, kita ngejar waktu jam kontrolnya dia ketemu dokter, tapi selanjutnya malah di kena prank kayak gitu. Dari titik awal ke penjemputan itu berapa jauh, Mas? Jenengan? Kita cuma 5 menit. Oh, 5 menit ya. Iya, Karena titiknya kebetulan deket ya. iya dekat. Kalau di antara 3 ambulan itu sempat ngobrol nggak, Mas? Yang titik paling jauh itu dari mana? Enggak, kita untuk yang punya saya, 2 yang lain itu kebetulan areanya dekat semua. Oh, dekat sama. Lokasinya. Oke. Dan usai diberitahu dari prank itu, jenengan terus kembali langsung atau gimana, Mas? Atau ngambil orderan lagi? Kalau untuk itu kita balik lagi dulu ke kantor, istirahat sebentar, dapat panggilan lagi untuk pasien. Setelah itu hari berikutnya juga kena lagi Mas. Di namanya sama, lokasinya pun sama. 3 ambulan pun juga sama. Terulang lagi, jadi 2 kali. Di hari pertama sama hari kedua. Berarti penagihan ini terjadi 2 kali, Mas? Iya. Waktu penagihan yang kedua itu berarti jenengan sempat curiga nggak, Mas, kalau Yang kok sama kedua di ATE udah gitu lagi? curiga. Udah curiga, baru kita langsung inisiatif datang langsung ke tempat yang namanya tersebut. Kita nggak usah perlu ke rumah sebelah-sebelah, kita langsung ke targetnya. Yang pertama ini terjadi pada tanggal berapa dan yang kedua ini pada tanggal berapa, Mas? Kalau tanggal berapa kurang udah lupa ya Mas. Pokoknya kita 2 hari ya 3 hari yang lalu. Yang itu yang pertama Iya, dan yang kedua? besoknya malah. Oh, Jadi besoknya. jedanya 1 hari. Hanya berjeda 1 hari diulangi lagi. Iya, ulangi lagi. Di jamnya sama. Yang menghubungi jenengan itu sama atau beda orang, Mas? Sama. Kan sempat diblokir ya, Mas, itu Iya, soal sebelumnya. blokir terus buka lagi, masuk lagi, diblokir lagi. Nah, dari itu hari kedua kita benar-benar emosi. Terus yang dilakukan saat itu sama teman-teman seperti apa? Kita langsung kumpul untuk bahas ini yang masalah apa namanya teror-teror. Bukan tujuannya kita meneror si customer ini atau keluarga pasien ya, tapi kita menyampaikan kalau kita ini emergensi, kita ingin bantu supaya tidak terulang kembali. Seperti itu. Oke. Sampai saat ini sudah apa ya, dapat informasi atau ada keinginan untuk melaporkan atau gimana? Kalau untuk melaporkannya itu nanti sama teman-teman kita itu kayak ibaratnya kan kita udah terjun 3 bulan,
kalau satu untuk laporan, yang duanya masa kita harus bareng-bareng Dan 3 ambulan ini ambulannya sama semua ya? sama Dari hari 1 dan hari sama kedua? semua, Sama semua. laporan pun sama. Eh, Khawatir gak Mas kalau hal ini malah menjadi tren dan akan berulang lagi tapi targetnya berbeda gitu? Ya, itu yang jadi PR kita. Takutnya yang dikhawatirkan ambulannya kita jadi korban. Oke, kita ikhlas. Udah tidak ada masalah yang lain, cuma ditakutkan ke pihak yang pemerintah kayak Damkar atau PMI atau pihak rumah sakit. Itu kan sangat merugikan sekali kalau sampai benar-benar kena ke mereka. Padahal kondisi seperti ini bisa jadi apa ya, momok sendiri bagi para Iya. sopir-sopir ya. Dan apa ya Mas, mungkin ada kayak harapan atau imbauan supaya eh, ke depan kejadian seperti ini tidak ada lagi gitu Mas. Kalau harapannya kita sih nggak terulang kembali ya Mas. Cuma kan kita belum tahu ke depannya gimana. Harapannya jangan terulang kembali. Terus juga apa tadi, kalau mau ada pinjaman atau gimana, tolonglah jangan terlalu apa namanya dipakai seperti ini. Kalau mau lagi, kita kan layanan masyarakat, emergensi ambulan. Kalau benar-benar emergensi ya kita datang. Kalau ya seperti ini yang rugi siapa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.